Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,52% ke angka 7.559. Dan di video ini cuma analisa satu emiten yang hari ini terkoreksi karena memang sebelumnya terkena dividend trap, tapi ternyata mulai merambah bisnis kesehatan. Bagaimana potensi saham favorit investor ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham ASI hari ini turun 2% lebih ke 4.930. Jadi sebelumnya ASI secara tren masih oke, masih berada di atas garis EMA 50 150 walaupun memang mulai sideways karena gagal naik di atas 5.300, tapi minimal masih berada di atas garis EMA 50 150. Tapi hari ini penurunan dengan candle lumayan solid untuk candle merahnya karena memang ada ex-date dividend pada perdagangan hari ini. Dan penurunan saat ini membuat ASI sudah kurang oke secara teknikal karena sudah turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi memang saat ini candle masih menyentuh garis EMA 150 dan masih menyentuh 5000 yang masih berupa harga resisten atau harga support, belum terkonfirmasi jadi resisten. Tapi secara pergerakan menurut saya sudah harus hati-hati untuk ASI apabila ternyata besok terkonfirmasi masih lanjut turun di bawah 5000. Jadi apabila besok terpantau IC gagal naik di atas 5000, cara pergerakan IC akan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham IC di harga bawah maupun harga atas, menurut saya harus hati-hati. Karena apabila patah trend, maka IC akan downtrend dengan target penurunan saya lihat ada potensi ke 4.800. Dan memang kemarin kalau pemberitaan bahwa IC kembali ekspansi ke sektor kesehatan. Jadi sebelumnya memang IC mulai akuisisi Halodoc hingga RS Jantung. Yang terbaru bisa kita lihat melalui anak usahanya PT Astra Sehat Nusantara. Astra mengakuisisi rumah sakit jantung Hematologi Cardiovascular Hospital dengan nilai akuisisi mencapai 645 miliar. Jadi ICI sudah mulai merambah bisnis kesehatan, tapi secara teknikal masih belum oke. Dan jika kita lihat broker summary untuk ICI, 2 hari terakhir asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Dari setelah perdagangan hari Jumat asing keluar, hari ini juga asing masih keluar dengan jumlah besar. Dan di broker summary pun ini ada distribusi besar. Jadi untuk ICI, hati-hati potensi besar untuk break 5000 dan melanjutkan downtrend ke 4800. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry sama ICI, mesti paling lama wait and see dulu. Lihat apakah minggu ini ICI bisa naik di atas 5000. Apabila gagal naik, sebaiknya tunggu di sekitar 4800 untuk buy on support untuk saham ICI. Saham selanjutnya akan saya coba analisa adalah saham AALI. Bisa kita lihat AALI secara tren masih oke, masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Sebelumnya juga sempat terkena dividend trap pada perdagangan tanggal 4 Oktober, tapi bisa kita lihat walaupun turun, AALI masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi untuk tren jangka menengah ini masih oke, dan ternyata bisa kita lihat hari ini kembali naik 3% lebih dan berhasil rebound di atas 6.600 yang saat ini masih berupa daerah support. Dan kenaikan ini membuat AALI saat ini kembali mencoba untuk break resisten 6.800 yang beberapa kali sebelumnya mencoba break masih gagal. Dan untuk saham-saham sektor CPO memang cara pergerakan saat ini masih oke. Jadi apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk saham-saham CPO lain seperti LSCP dan DSNG, pada video tadi jam 5 sore sudah sempat saya analisa. Dan cara tren memang rata-rata masih oke dan masih ada akumulasi. Jadi untuk AALI bisa kita perhatikan di sini. Asing juga masih masuk akumulasi dan kenaikan 3% lebih hari ini juga masih ada akumulasi, sehingga potensi untuk break 6.800 dan lanjut naik menuju zona 7.000 sama 7.050 masih sangat besar untuk saham AALI. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang belum sempat entry sebelumnya juga menurut saya masih bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila AALI berhasil break 6.800. Apabila berhasil break bisa ikutan buy on breakout dengan target di sekitar 7.000 sampai 7.050 untuk target take profit jangka pendeknya. Atau hold saja terus selama 6.600 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 7.300. Karena untuk tren jangka menengah ALI sudah oke, sudah berhasil naik di atas garis EMA dan saat ini garis EMA 50 pun terpotongan dan berada di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya kembali update pergerakan dari saham Amtam. Amtam memang hari Minggu kemarin baru saya analisa, hari ini saya kembali update karena kenaikan hari ini lumayan solid. Naik 4% lebih ke 1660, saat ini mencoba untuk break zona resisten 1600 sampai 1610 dan menarik candle lumayan solid, ada potensi saya untuk menuju target sekitar 1650 sampai 1700 untuk target lebih jauhnya. Untuk Antam juga bisa kita lihat secara tren saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan Antam merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami untuk minggu ini.
Kan cara pergerakan memang saat ini masih oke dan masih ada akumulasi. Karena bisa kita lihat salah satu alasan Antam masih terus masuk dan masih bergerak naik karena asing terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Hari ini juga kenaikan 4% lebih ini asing masuk dengan jumlah besar. Dan di broker summary pun bisa kita perhatikan ini masih ada akumulasi besar. Sehingga Antam masih on track saya lihat untuk kembali naik menuju 1650 sama 1700. Jadi untuk yang sudah dapat misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang saat ini belum sempat entry, apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu jika 1600. Tapi ingat selalu saya jelaskan, saat ini harga Antam sudah naik lumayan tinggi. Apabila teman-teman entry di harga atas, teman-teman harus sangat disiplin. Jangan sampai teman-teman entry di pucuk dan malah melemah kembali. Oke, selanjutnya saya coba analisa PTBA. Saya tidak analisa Adro yang merupakan salah satu saham yang kami masukkan ke watchlist, tapi untuk PTBA juga secara pergerakan masih oke. Bisa kita lihat sebelumnya beberapa kali mencoba break 3150, PTBA gagal break, tapi pada saat melemah ke harga 3000, PTBA masih bisa bertahan dan saat ini bisa kita lihat masih bisa rebound. Jadi secara tren untuk tren jangka menengah PTBA juga masih oke, masih bergerak tren. Dalam 2 minggu ini memang sideways karena mencoba untuk break 3150 masih gagal. Dan menariknya kenaikan 2% lebih hari ini membuat PTBA ada potensi misalnya untuk kembali naik mengetes 3150. Bisa kita perhatikan di sini kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang sebelumnya distribusi hari ini terlihat mulai masuk kembali. Jadi untuk PTBA saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 3150. Apabila terpantau berhasil break, maka cara pergerakan PTBA akan lanjut uptrend. Dengan target berikutnya menurut saya ada potensi ke sekitar 3280 sampai 3300. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham PTBA, masih bisa dipantau, tapi untuk entry wait and see dulu, bisa buy on breakout atau sebaiknya tunggu kembali di 3000 untuk entry di support kuat ini. Karena apabila berhasil break 3150, masih bisa coba entry karena 3150 kedepannya akan berubah menjadi support kuat untuk PTBA. Sehingga masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.